Namaku Atik, usia 32 tahun. Seorang janda yang sudah 2 tahun terakhir belajar berdamai dengan sepi. Setelah kepergian suamiku, hari-hariku hanya dipenuhi rutinitas kerja, pulang, dan mengurung diri di kamar. Sampai suatu hari, kakakku memintaku menginap beberapa waktu di rumahnya karena aku baru saja pindah kerja ke kota yang sama dengannya. Aku mengiyakan tanpa banyak pertimbangan. Aku baru tahu, di rumah itu juga tinggal Denny, adik dari sahabat kakakku, yang kebetulan sedang menumpang sementara karena urusan kuliah. Kami bukan siapa-siapa, tidak ada ikatan keluarga. Hanya dipertemukan oleh keadaan dan satu atap yang sama. Denny jauh lebih muda dariku, 21 tahun. Tubuhnya tinggi, sorot matanya tenang, dan caranya berbicara selalu sopan. Saat pertama kami bertemu di ruang tamu, dia hanya tersenyum canggung. "Mbak Atik ya, aku Denny," katanya sambil menunduk hormat. Entah kenapa, dadaku terasa sedikit berdebar mendengar suaranya. Aku menyalahkan kelelahan. Tidak mungkin aku, seorang janda, terpengaruh oleh lelaki seusia itu. Hari-hari pertama berjalan biasa. Aku menempati kamar tamu, Denny di kamar dekat dapur. Kami jarang berbincang lama, hanya sekedar menyapa atau bertukar kabar singkat. Tapi tanpa kusadari, kehadirannya mulai menjadi sesuatu yang selalu kutunggu. Saat suara langkahnya terdengar di pagi hari, saat ia membantu kakakku di dapur, saat ia menawarkan diri membawakan belanjaan. Malam itu hujan turun deras. Listrik sempat padam. Rumah berubah sunyi. Hanya diterangi lampu darurat dari ponsel. Kakakku dan suaminya tertidur lebih awal. Aku terbangun karena suara petir yang terlalu dekat. Dan disitulah, aku melihat Denny di ruang tengah, duduk sendirian menunggu listrik menyala kembali. "Kok belum tidur?" tanyaku pelan. Denny menoleh. "Takut petir, Mbak. Dari kecil memang begitu." Aku tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya aku melihat sisi rapuhnya. Aku ikut duduk di sofa dengan jarak aman. Tapi di kesunyian malam itu, jarak terasa semakin pendek. Kami berbincang pelan. Tentang kuliahnya, tentang hidupku setelah kehilangan suami. Tentang rasa sepi yang ternyata bisa dimiliki siapa saja. "Kakak kuat banget ya, Mbak," ucapnya lirih saat aku bercerita tentang masa tersulit dalam hidupku. Aku tertawa kecil. Bukan kuat, cuma terbiasa. Sejenak kami diam. Hanya suara hujan di luar jendela. Aku menyadari tatapannya berbeda. Tidak menatap tubuhku, tidak menatap wajahku sepenuhnya, tapi menatap mataku. Dalam, tulus. Dan entah kenapa, itu membuat hatiku terasa hangat. Saat listrik kembali menyala, kami berdua masih duduk tanpa bergerak. "Mbak, kalau Mbak sudah mau tidur, aku juga naik ke kamar," katanya akhirnya. Aku mengangguk. "Iya, terima kasih sudah menemani." Kami berpisah di tangga dengan perasaan yang sama-sama tidak terucapkan. Di dalam kamar, dadaku terasa sesak oleh perasaan yang seharusnya tidak tumbuh. Aku menutup mata sambil berbisik dalam hati, "Ini hanya rasa kesepian, ini hanya sementara." Tapi aku tidak tahu, malam itu adalah awal dari perasaan yang kelak akan membawa kami pada pilihan yang tidak mudah. Sejak malam hujan itu, sikap Denny perlahan berubah. Bukan berubah menjadi berani atau terang-terangan, tapi justru semakin halus. Terlalu halus hingga kadang aku sulit membedakan apakah itu hanya bentuk sopan seorang lelaki muda atau perhatian yang mulai tumbuh lebih dalam. Pagi-pagi sekali, ia selalu sudah berada di dapur saat aku bangun, menyiapkan teh hangat, membantu kakakku menanak nasi, atau sekedar menyapu halaman. Jika aku keluar kamar, ia akan tersenyum kecil. "Tehnya Mbak Atik sudah aku buatkan," katanya. Hal sederhana, tapi entah kenapa, selalu membuat jantungku bergetar. Aku mulai menyadari diri sendiri juga berubah. Aku jadi lebih sering memperhatikan langkahnya, suaranya, bahkan caranya tertawa. Dan yang paling membuatku takut, aku sering menunggu-nunggu momen kecil bersamanya, meski hanya beberapa menit di ruang tengah. Suatu siang, kakakku dan suaminya harus keluar kota mendadak untuk urusan keluarga. Mereka hanya akan pulang keesokan malam. Aku dan Denny ditinggal berdua di rumah. Awalnya kami biasa saja.
Aku sibuk dengan pekerjaanku di kamar. Denny mengurus urusannya sendiri. Tapi saat sore menjelang, hujan kembali turun deras, seperti malam pertama kami berbincang. Listrik kembali padam. Aku menghela nafas pelan, lalu keluar kamar. Dan seperti sudah menjadi kebiasaan yang tidak kami sepakati, Denny juga sudah berada di ruang tengah. Kok kejadian lagi seperti kemarin? Ujarnya sambil tersenyum kecil. Mungkin hujan memang suka mempertemukan orang yang sedang sepi. Jawabku tanpa sadar. Kami tertawa pelan. Kami duduk di sofa yang sama. Kali ini jarak kami lebih dekat. Aku bisa mencium aroma sabunnya yang bersih. Tidak ada sentuhan, tidak ada pelanggaran, tapi keheningan di antara kami terasa penuh makna. "Mbak," ujar Denny tiba-tiba. Nada suaranya ragu. "Kenapa, Den?" "Mbak, apa Mbak masih sering merasa sendiri?" Pertanyaan itu menembus dadaku lebih dalam dari yang kuperkirakan. Aku diam lama sebelum menjawab. "Masih? Kadang, sangat." Ia menunduk. "Aku juga. Meski rumah ini ramai, aku sering merasa seperti hanya numpang hidup di antara orang-orang." Aku menoleh. Untuk pertama kalinya, aku melihat kesepian di matanya dengan begitu jelas. Refleksi yang sama dari perasaanku sendiri. Tanpa sadar, tanganku bergerak lebih dekat di atas sofa. Tangan kami hampir bersentuhan. Hanya berjarak beberapa sentimeter. Aku bisa merasakan panas dari kulitnya. Detik itu, dunia terasa berhenti. Aku menarik tanganku lebih dulu. Napasku sedikit gemetar. "Denny, kita sebaiknya jaga jarak. Ini tidak baik." Ia menelan ludah. "Aku tahu, Mbak. Aku juga berusaha menahan." Kami saling berpaling. Tidak ada yang berani menatap terlalu lama. Malam itu listrik kembali menyala. Tapi keheningan di antara kami justru semakin terang. Di dalam kamar, aku memeluk bantal sambil menahan gejolak yang tidak seharusnya tumbuh. Aku mulai sadar. Yang berbahaya bukan kehadiran Denny. Yang berbahaya adalah perasaan yang mulai sulit kukendalikan dalam diriku sendiri. Dan aku takut. Takut pada diriku yang mulai menantikan hari esok bersamanya. Sejak sore itu, suasana di rumah terasa berbeda. Tidak ada yang benar-benar berubah secara kasat mata. Tapi aku bisa merasakannya di dalam diriku. Ada getar yang tak pernah ada sebelumnya setiap kali mendengar langkah Denny di lorong. Ada kegugupan kecil yang selalu muncul saat ia memanggil namaku. Aku mencoba menghindari. Mengurung diri lebih lama di kamar. Menyibukkan diri dengan pekerjaan. Meyakinkan diri bahwa semua ini hanya karena aku terlalu lama hidup sendiri. Bahwa ini hanya kekosongan yang salah mengarah. Tapi perasaan tidak bisa dibohongi. Suatu malam, saat kakakku belum juga pulang dari luar kota, aku terbangun karena suara gotri hujan kembali menghantam atap. Entah mengapa hujan selalu hadir di saat-saat paling sulit bagiku menenangkan hati. Aku keluar kamar untuk mengambil air minum. Dan di sana, Denny berdiri di dekat jendela ruang tengah, memandang gelap di luar dengan wajah yang sulit kuterjemahkan. "Kok belum tidur?" tanyaku pelan. Ia menoleh. "Aku susah tidur, Mbak." Aku mengangguk dan berjalan ke dapur. Namun beberapa detik kemudian, aku mendengar langkahnya mengikutiku. Kami berdiri bersebelahan di depan meja dapur yang sempit. Bahuku hampir menyentuh lengannya. Lagi-lagi jarak itu terasa terlalu dekat. "Mbak," katanya lirih, seolah ragu. "Kalau aku menyinggung perasaan Mbak akhir-akhir ini, maaf." Aku menoleh. "Kenapa kamu merasa begitu?" Ia menunduk, menatap jari-jarinya sendiri. Karena aku tahu, perasaanku mulai tidak biasa. Dan aku takut membuat Mbak tidak nyaman. Dadaku terasa sesak. Kata-kata itu akhirnya keluar juga. Jujur, tanpa bersembunyi. Aku menarik nafas dalam-dalam. "Denny, perasaan itu memang tidak mudah dikendalikan. Tapi, kita juga harus tahu batas." Ia mendongak, menatap mataku dalam-dalam. Aku tahu. Dan justru karena itu, aku berusaha menahan diri sekuat-kuatnya.
Ada keheningan panjang di antara kami. Hanya suara hujan yang menjadi pengisi ruang. Tanpa kusadari, air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena aku lelah bertarung dengan hatiku sendiri. Denny terkejut melihatku menangis. Ia maju setengah langkah, lalu berhenti. Ragu untuk mendekat, ragu untuk menjauh. Mbak Atik, aku tidak ingin membuat Mbak terluka. Ucapnya pelan. Aku tersenyum kitir. Yang menyakitkan bukan kamu, Denny. Yang menyakitkan adalah kenyataan bahwa aku mulai merasakan sesuatu yang seharusnya tidak kurasakan. Kami berdiri saling menatap. Begitu dekat secara fisik, namun dibatasi oleh dinding kesadaran yang kami bangun bersama. Dan di detik itulah, tanpa sengaja, hujan di luar disertai kilat yang terang. Sekejap, cahaya itu memantulkan bayangan kami di dinding. Dua manusia yang sama-sama berjuang melawan perasaan yang tak diundang. Aku mengusap air mataku. Kita harus kuat. Demi semua orang, demi diri kita sendiri. Ia mengangguk perlahan. Aku akan mencoba. Meski aku tidak tahu, apakah aku sanggup jika terus berada sedekat ini dengan Mbak. Kalimat itu mengguncangku. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar memikirkan kemungkinan yang selama ini kuhindari. Mungkinkah aku harus menjauh? Malam itu, aku kembali ke kamar dengan langkah berat. Aku menyadari satu hal yang teramat jelas. Perasaanku pada Denny bukan lagi sekedar rasa kasihan. Bukan pula sekedar kesepian. Ia telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam dan lebih berbahaya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa takut pada hari esok. Sejak malam itu, aku mulai menjaga jarak dengan cara yang sangat kentara. Tidak lagi duduk berdekatan dengan Denny di ruang tengah. Tidak lagi berbincang lama di dapur. Bahkan sekedar bertukar pandang pun kini terasa canggung dan cepat kuhindari. Aku melakukan semua itu bukan karena kebencian, tapi justru karena ketakutan. Takut perasaanku semakin jauh melangkah. Takut aku kehilangan kendali atas diriku sendiri. Denny pasti menyadarinya. Ia menjadi lebih pendiam, lebih sering mengurung diri di kamar. Jika biasanya ia menyapaku dengan wajah ceria, kini sapaan itu menjadi singkat dan hati-hati. Seolah takut salah melangkah 1 inci saja. Dan justru itulah yang membuat hatiku semakin terasa sesak. Suatu sore ketika aku baru saja pulang dari pasar, aku melihat koper kecil tergeletak di sudut ruang tamu. Jantungku langsung berdegup tak karuan. Perasaanku langsung tak enak. "Denny, mau kemana?" tanyaku pelan. Ia menoleh dari arah kamar. Wajahnya terlihat sedikit pucat, namun berusaha tenang. "Aku mau menginap beberapa hari di tempat teman, Mbak." Kalimat itu terasa menghantam dadaku lebih keras dari yang kuduga. "Kenapa? Mendadak?" tanyaku, berusaha terdengar biasa. Ia terdiam sejenak, lalu menjawab jujur. "Aku butuh menjauh sebentar, supaya perasaanku bisa reda, supaya kita sama-sama tidak semakin terluka." Aku menggenggam erat tas belanja di tanganku. Kata-katanya dewasa, terlalu dewasa untuk seseorang seusianya. Dan justru karena itulah aku semakin merasa bersalah. "Kamu tidak perlu pergi," ucapku lirih, meski aku sendiri tahu itu bohong. Ia tersenyum tipis. "Justru karena aku peduli, Mbak, aku harus pergi sebentar." Tak ada amarah di sana, tak ada tuduhan. Hanya ketulusan yang membuat perpisahan kecil itu terasa begitu berat. Aku menatapnya berdiri di depan pintu, ingin menahannya, ingin memeluknya. Tapi semua itu hanya kupendam dalam diam, karena aku tahu satu langkah kecil itu bisa membawaku jatuh terlalu jauh. "Jaga diri," kataku akhirnya. "Kamu juga, Mbak." Pintu tertutup pelan, namun di telingaku bunyinya terasa seperti dentuman paling sepi yang pernah kudengar. Malam itu rumah terasa kosong, meski lampu menyala di semua ruangan. Untuk pertama kalinya, sejak aku menginap di rumah ini, aku benar-benar merasa sendirian. Aku duduk di tepi ranjang menatap ponsel. Berkali-kali jariku hampir mengetik pesan untuknya. Berkali-kali pula, kukurungkan. Aku takut pesan itu justru membuka kembali luka yang sedang ia coba sembuhkan. Hari-hari berlalu tanpa kabar.
Aku kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Tertawa dengan kakakku, memasak, membersihkan rumah. Tetapi ada ruang kosong di sudut hatiku yang tak bisa kuisi dengan apapun. Sampai suatu malam, sebuah pesan masuk di ponselku. Betik, aku pulang besok. Aku harap kita sudah sama-sama lebih kuat. Air mataku menetes sebelum sempat kupengam kembali perasaanku. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar lebih kuat. Yang ku tahu, perasaan itu belum sepenuhnya pergi. Dan aku tak yakin pertemuan esok hari akan semudah yang kami bayangkan. Pintu rumah terbuka sore itu dengan suara yang pelan. Aku yang sedang di dapur langsung tahu. Hanya dari langkah kakinya. Jantungku berdegup lebih cepat tanpa izin dariku sendiri. Denny pulang. Aku berdiri di balik pintu dapur. Ragu untuk keluar. Ada rasa rindu yang ingin segera menampakkan diri. Tapi juga ada tembok takut yang kubangun sendiri. Beberapa detik kemudian, ia muncul di ambang pintu. Menatapku dengan senyum yang terlihat dipaksakan. Namun matanya tidak bisa menyembunyikan kegugupan. Aku pulang, Mbak. Katanya pelan. Ya, selamat datang. Jawabku. Suaraku nyaris bergetar. Kami saling menatap canggung. Tak ada pelukan. Tak ada sapaan panjang. Hanya dua orang yang sama-sama menyimpan terlalu banyak rasa. Sejak kepulangannya, suasana rumah berubah lagi. Tidak sepersis dulu, tetapi juga tak benar-benar biasa. Kami berbicara seperlunya. Tentang cuaca, tentang pekerjaan kakakku, tentang hal-hal remeh yang sesungguhnya hanya menjadi tameng, agar tidak perlu membicarakan yang sesungguhnya kami rasakan. Namun perasaan itu seperti air, selalu mencari celah. Suatu malam ketika kakakku belum pulang karena lembur, listrik di rumah mendadak padam. Suasana menjadi gelap. Aku yang panik keluar kamar membentur pintu yang terbuka setengah. Tanpa kusadari, Denny juga keluar bersamaan dari kamarnya. Kami berdiri berhadapan di lorong sempit dengan hanya cahaya ponsel sebagai penerang. Jarak kami hanya beberapa langkah. Maaf, aku kira lorong kosong, katanya. Tidak apa-apa, jawabku singkat. Dalam diam itu kembali hadir perasaan yang selama ini kami tekan. Sunyi menjadi terlalu bising. Lafaz kami terdengar jelas satu sama lain. Mbak, katanya pelan. Kita tidak bisa terus seperti ini, bukan? Aku menunduk. Aku tahu, Denny. Aku sudah mencoba menjauh. Aku sudah mencoba menganggap perasaan ini hanya salah paham. Tapi nyatanya, aku masih merasakan hal yang sama. Hatiku seperti diremas. Aku ingin jujur. Ingin mengatakan bahwa perasaanku pun belum berubah. Tapi aku juga tahu, kejujuran itu bisa menjadi awal dari kehancuran banyak hal. Kita salah dan, ucapku akhirnya. Dan kesalahan tidak selalu harus diteruskan. Hanya karena rasanya sulit dihentikan. Ia terdiam lama. Kalau begitu, kita harus benar-benar berhenti. Katanya perlahan, seolah kata-kata itu juga menyakitinya. Aku mengangguk, meski air mata mulai menggantung di pelupuk mataku. Ketika listrik kembali menyala, kami masih berdiri dalam jarak yang sama. Namun sekarang ada garis tak kasat mata yang kami sepakati bersama. Garis yang tidak boleh lagi kami lewati. Malam itu aku menangis dalam diam. Tangisku bukan hanya karena rindu, tapi karena aku akhirnya benar-benar mengerti. Tidak semua perasaan harus diperjuangkan. Ada yang memang harus dikorbankan demi kebaikan yang lebih besar. Keesokan harinya, Denny berkata ia akan mencari kosan,
agar tidak lagi tinggal di rumah ini. Keputusan itu membuat hatiku seperti terbelah dua. Satu sisi ingin menahannya, satu sisi tahu bahwa inilah pilihan paling benar. Kami sama-sama memilih terluka, agar tidak melukai lebih banyak orang.